Ya, kalau biasanya kan warga atau wisatawan yang datang ke New York ini berkumpul di Times Square untuk bisa merayakan malam pergantian tahun atau sekedar foto-foto, kali ini ada yang berbeda nih. Karena di Ramadan tahun ini ada ribuan umat muslim berkumpul di Times Square untuk menunaikan ibadah sholat tarawih perdana di lokasi ikonik yang ada di New York City. Wah, ini sangat menarik perhatian seluruh warga dunia, terutama muslim ya. Dan untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Imam Besar Islamic Center of New York yang juga merupakan Presiden Nusantara Foundation, yaitu Imam Syamsi Ali. Assalamualaikum Imam Syamsi Ali, selamat pagi waktu Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dari kota New York semuanya. Oke, ya selamat sore Imam. Nah, boleh diceritakan bagaimana sebenarnya proses akhirnya sholat tarawih ini bisa terlaksana di Times Square? Seperti apa perizinan maupun teknis saat itu, Imam? Ya, jadi pertama kegiatan ini menunjukkan bahwa kita ada eksistensi kita diakui di kota New York. Ini menunjukkan bahwa juga kota New York dan Amerika itu ada kebebasan beragama, ada toleransi beragama. Sekaligus menunjukkan bahwa ada kedewasaan di dalam menyikapi keberagaman yang ada di kota New York dan di Amerika Serikat. Jadi ini kegiatan spontan murni dari sekelompok anak-anak muda yang tergabung dalam sebuah organisasi yang bernama Zamzam Project. Yang sebenarnya Zamzam Project ini adalah sebuah bisnis air Zamzam ya, dari Saudi Arabia untuk didistribusikan ke Amerika Serikat. Tapi kemudian dalam rangka promosi mereka melakukan kegiatan ini. Tapi ini satu juga indikasi bahwa keterbukaan media massa dan media sosial sekarang ini begitu mudah kita untuk mengumpulkan orang. Nah, kalau untuk mendapatkan izin sangat mudah, hanya mengajukan izin saja kepada NYPD di kota New York. Dan alhamdulillah karena hubungan kita masyarakat muslim dan kepolisian New York begitu sangat dekat, saya sendiri misalnya adalah liaison. Saya ini penghubung antara kepolisian dan masyarakat muslim. Saya juga adalah pelatih cultural sensitivity atau pelatih kultur kepolisian New York. Dan saya tahu betul bahwa kepolisian New York begitu sangat bersahabat kepada komunitas muslim. Jadi ini kegiatan anak muda yang memang tidak dikoordinasikan secara dekat dengan kami-kami di mainstream leadership. Jadi saya sebenarnya sebagai seorang imam, saya bagian dari Majelis Syura Imam di kota New York, tidak tahu kecuali dari media massa saja. Tapi kita apresiasi, bahkan kita hargai. Kenapa? Karena ini menunjukkan bahwa anak-anak muda kita dan generasi muda kita tidak lagi minder sebagai muslim di kota New York dan Amerika Serikat. Karena kalau dilihat dari antusiasmenya, animonya sangat tinggi sekali ya Imam ya. Padat sekali di kawasan Times Square ini. Kalau tadi saya sempat bilang biasanya dipadatinya kalau kita lagi mau pergantian tahun. Tapi kali ini sholat tarawih. Nah, perlu dipastikan ini berarti pertama kali digelar begitu ya? Sholat tarawih di kawasan Times Square. Ya, kegiatan tarawih baru pertama kali ini, tapi kegiatan buka puasa sebenarnya sudah beberapa kali dilakukan, termasuk ketika Presiden Donald Trump masih menjadi presiden. Justru anak-anak muda kita, bukan Zamzam Project ketika itu, tapi ada organisasi yang lain, itu mengadakan buka puasa bersama secara masif, justru di depan Trump Tower, depan rumah Trump ketika itu, untuk menyampaikan protes sebenarnya atas rasisme atau permusuhan Donald Trump kepada Islam, ketidaksukaan Donald Trump kepada Islam. Kami sendiri, saya ini adalah ketua Muslim Parade di kota New York. Jadi kita melakukan parade Islam setiap tahun sekali. Dan kita itu sholat di jalan sebelum berpawawi, kita sholat zuhur dulu. Dan itu ribuan orang. Jalan juga ditutup on Madison Avenue. Jadi artinya apa? Kegiatan-kegiatan publik seperti ini bukan sesuatu yang baru di kota New York. Dan bukan sesuatu yang heboh sebenarnya. Hanya kali ini karena memang diekspos sedemikian rupa oleh media sosial khususnya, maka menjadi viral. Tapi sekali lagi ini menunjukkan bahwa Islam semakin di-acknowledge, semakin diakui keberadaannya di Amerika, dan juga semakin menunjukkan bahwa kita ini bagian dari integral ya, bagian integral dari Amerika Serikat, bukan tamu, bukan orang asing, bukan kelompok yang ditakutkan, tapi justru kelompok yang menjadi bagian daripada masyarakat Amerika untuk memberikan kontribusi positif bagi negara dan bangsa ini. Baik, ini saya setuju dengan kata Imam bahwa ini menjadi menjadi kebanggaan bahwa masyarakat Muslim, komunitas Muslim tidak minder begitu ya Imam. Nah ini sebenarnya bagaimana saat itu antusiasme jemaah? Apakah memang jangan-jangan memperkirakan sekian dan jumlahnya membludak atau seperti apa waktu itu Imam? Memang mereka mempersiapkan sekitar 2.000 ya, tapi yang hadir sekitar 1.500-an lebih, bahkan lebih dari itu.
Intinya adalah bahwa mereka memang sudah mengantisipasi publik yang cukup besar, massa yang cukup besar, karena memang flyer yang mereka sebarkan ke media sosial itu sangat viral sekali. Saya sendiri mendapatkan itu 2 hari sebelumnya. Tapi karena kita masing-masing sibuk di masjid kita, maklum yaitu hari pertama dan kita pasti ada program-program di masing-masing komunitas, saya sendiri tidak ikut bergabung. Tapi mereka adalah anak muda yang punya inisiatif, punya semangat, dan kita sebagai mainstream leader di komunitas ya sangat mendukung sekali. Ya ada kata-kata sumbang ya, ada sedengar kata-kata sumbang yang sedang berkembang, misalnya mengatakan bahwa mereka ini mengganggu, mereka ini tidak khusyuk, tidak tujuannya untuk ibadah karena saya kira itu hak orang untuk berpendapat. Tapi bagi kami di Amerika Serikat, segala sesuatu yang kami lakukan itu adalah bagian dari upaya kami untuk menunjukkan bahwa kami eksis. Untuk menunjukkan bahwa kami ini bangga dengan identitas kami sebagai Muslim. Tanpa merasa menyakitin orang lain. Tidak perlu ditakutin dan tidak perlu menakut-nakutin. Justru kita saling merangkul. Jangan lupa bahwa ini didukung sepenuhnya oleh pemerintah kota. Ya, ada izin dari kepolisian, ada pengetahuan dengan kantor wali kota, dan juga banyak teman-teman non-muslim kita yang ikut. Ya, banyak teman-teman non-muslim kita ikut berbuka puasa, artinya ikut makan lah kira-kira begitu. Ya. Ini menarik sekali, menyambung yang tadi baru saja Imam sampaikan bahwa responnya juga positif dari NYPD, kemudian dari pihak wali kota New York juga, terutama Imam Syamsi Ali ini kan juga sering sekali berkomunikasi begitu dengan pihak-pihak terkait tersebut. Selain memberikan izin, apa respon-respon positif yang juga disampaikan oleh pihak NYPD maupun pihak wali kota New York terhadap atau terkait dengan adanya sholat tarawih berjamaah perdana ini ya di Times Square yang viral kemudian di media sosial pula? Ya, pertama tentu dukungan ini dapat kita lihat dengan izin yang begitu cepat. Karena biasanya untuk melakukan sebuah kegiatan di publik yang terbuka, itu harus dipersiapkan berbulan-bulan sebelumnya. Saya sebenarnya sebagai ketua parade Islam, pawai Islam, itu biasanya dari awal tahun kita sudah majukan izin. Padahal pawai Islam kita itu di bulan September. Tapi ini dalam waktu yang sangat singkat, hanya beberapa hari saja sudah keluar izin dari kepolisian. Artinya apa? Ada respon yang sangat positif. Didukung pula oleh kantor wali kota yang cukup bersahabat dengan masyarakat Muslim. Karena wali kota sekarang ini namanya Eric Adam, itu rumah ibadah pertama yang dikunjungi. Saya mengatakan rumah ibadah ya, bukan hanya masjid. Rumah ibadah pertama yang dikunjungi, itu masjid kami, namanya Jamaica Muslim Center. Saya kebetulan imam dan direktur di situ. Nah itu pertama rumah ibadah yang dikunjungi oleh wali kota. Jadi kami sangat dekat, tidak ada masalah. Nah demikian juga beberapa tokoh agama interfaith ya, karena kami sangat aktif dalam kegiatan interfaith, mereka sangat mendukung ya untuk mengatakan bahwa ini pertanda bahwa teman-teman Islam kita, saudara-saudara Islam kita bisa hidup dengan tenang, bisa hidup dengan nyaman, dan itu merupakan garansi bahwa ada toleransi di negara ini. Nah, saya kira memang kita mengharapkan demikian itu. Baik, Imam, dengan keberhasilan, dengan respon positif dari banyak pihak sekarang, apakah kemudian nanti akan berencana mengadakan acara serupa, misalkan pada malam Lailatul Qadar, atau jangan-jangan Idul Fitri sudah akan merencanakan sesuatu di Times Square kah? Ya, kalau Idul Fitri di beberapa tempat sudah direncanakan secara publik ya. Kami sendiri di salah satu komunitas Muslim namanya Jamaica Muslim Center, itu di sebuah lapangan sekolah umum yang bisa memuat sampai puluhan ribu orang. Dan Idul Fitri kita memang sekitar 7.000 sampai 10.000 orang. Dan di saat Idul Fitri itu biasanya wali kota datang memberikan sambutan gitu. Di New Jersey misalnya juga itu di stadium ya, di stadium football, mereka juga mengadakan demikian dengan massa yang sangat besar sekali. Dan beberapa tempat lagi, bahkan sekarang saya dengarkan ada beberapa inisiatif yang ingin mengajukan di Madison Square Garden melakukan Idul Fitri. Jadi ini bahagian dari upaya-upaya kita untuk menyampaikan kepada publik bahwa kita ini bukan masyarakat yang baru, masyarakat yang asing, masyarakat yang merasa termarginalkan tanpa dimarginalkan oleh siapa-siapa. Kadang ada perasaan itu. Maka dengan tampilnya anak muda ini merupakan satu sign, indikasi bahwa anak muda kita ini punya izzah dalam bahasa agama, itu punya self confidence, percaya diri bahwa kita itu eksis loh. Jadi jangan merasa asing terus di negara sendiri gitu. Nah ini saya kira penting untuk didorong terus-menerus. Walaupun tidak bulan ini, insya Allah tahun depan kita akan melakukan lagi hal yang lebih teraraf, karena terus terang saja buka puasa kali ini dan salat tarawih kali ini itu dilakukan secara spontan oleh anak-anak muda, tidak secara terorganisir oleh masyarakat Muslim secara luas.
Nah, lalu karenanya tahun depan insya Allah mudah-mudahan kita bisa koordinasi dengan baik lagi sehingga bisa lakukan lebih terarah. Tapi saya sudah sangat senang sekali karena ini justru juga disiarkan oleh beberapa televisi termasuk CBS dan sangat positif. Jadi apa yang disampaikan oleh CBS itu sangat positif sekali dan saya sangat apresiasi dengan kutipan-kutipan media massa yang sudah sangat positif mengenai agama kita, agama Islam di Amerika Serikat. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ini namanya the power of youth begitu ya Imam ya. Kalau bisa mengutip tadi yang disampaikan oleh Imam Syamsi Ali. Tapi sedikit kita akan membahas background-nya dulu. Berarti kalau melihat kondisinya seperti ini, penerimaannya juga baik. Tapi sebenarnya kondisi akan adanya diskriminasi, kemudian juga ada hal-hal semacam itu. Apakah memang masih terjadi bagi umat muslim yang ada di Amerika Serikat secara umum? Kalau terjadi, itu masih ada. Tapi faktornya itu kan ada banyak hal ya. Salah satu di antaranya adalah karena ketidaktahuan. Acara-acara terbuka yang kita lakukan seperti ini juga bagian dari memberitahu bahwa kita ini bukan orang asing gitu. Kita bagian dari kota ini, kita bagian dari negara ini. Maka kita perlu bertahu. Ada juga disebabkan karena banyak partisipasi publik masyarakat muslim. Jadi masyarakat muslim ini kadang sudah merasa nyaman pergi ke masjid, tapi tidak pernah kenalan dengan tetangga-tetangga. Maka ada tetangga yang tidak paham. Maka saya kira ini penting untuk kita terus-menerus lakukan pendidikan. Jadi Islamofobia itu terjadi bukan karena Amerika memang Islamofobik. Amerika sangat terbuka, Amerika sangat toleran. Itu hanya biasa disebabkan juga karena ada politisi-politisi yang ekstrim. Seperti waktu Donald Trump menjadi presiden. Kita memang sadari bahwa ketika itu Islamofobia sangat meninggi. Tapi ketika sudah ganti dengan Biden, maka kita merasa agak lebih nyaman. Karena presiden tidak pernah menyampaikan statement-statement atau pernyataan-pernyataan yang selalu menyudutkan ya umat Islam di negara ini. Jadi masih ada, jangankan kita umat Islam ya, orang Yahudi saja masih ada kekerasan-kekerasan kok. Ada namanya anti-Semitism. Dan itu tidak akan pernah selesai, saya kira. Tugas kita adalah mengurangi, saya kira. Dan itulah tugas kami sebagai orang Muslim yang hidup di tengah-tengah mereka. Gitu. Baik, berarti ini selain menunjukkan kebanggaan, juga ingin menunjukkan bahwa Amerika itu toleran dan Islam tidak termarginalkan, begitu ya Imam di sana? Saya kira demikian. Saya harus adil ya. Dan keadilan itu ya bukan hanya untuk kepentingan diri kita. Tapi keadilan itu harus tegakkan untuk siapa saja. Saya harus adil bahwa dengan segala kekurangannya, Amerika itu sangat toleran kepada agama ini. Kita merasa bebas menjalankan agama ini. Saya punya kebebasan untuk mengkritik kebijakan-kebijakan yang kita anggap tidak sejalan dengan kepentingan-kepentingan kita. Waktu Donald Trump menjadi presiden, saya melakukan demonstrasi terbesar di Amerika dengan tema Today I Am a Muslim Too, tahun 2019. Itu puluhan ribu orang di Times Square juga, jangan lupa di Times Square juga. Demonstrasi menentang kebijakan Donald Trump yang namanya Muslim Ban ketika itu. Artinya apa? Ada kebebasan. Maka di Amerika ini ada kebebasan. Dan oleh karenanya saya kira, dua peristiwa yang ada di pinggir-pinggir jalan, ya, ada kasus-kasus yang terjadi, jangan kemudian dijadikan sebagai wajah Amerika. Saya juga tidak ingin orang-orang Amerika melihat Indonesia karena ada kasus sana-sini terjadi. Ya. Indonesia itu sangat toleran, agama di Indonesia itu saling rukun, saling menghargai, tapi ada kasus-kasus. Dan sebuah kasus tidak menggambarkan wajah kita kan begitu. Maka Amerika demikian, itu harus kita jujur gitu. Baik, pada akhirnya Amerika Serikat atau dalam hal ini New York City sebagai the city that never sleeps juga adalah melting pot ya. Imam, banyak sekali kemudian ras, suku, agama, latar belakang yang ada di sana dan bagaimana sebenarnya kita bisa hidup dengan saling menghargai dan juga menerapkan toleransi. Terima kasih banyak Imam Syamsi Ali sudah bergabung bersama kami langsung dari New York City. Sekarang sudah jam-jam sore ya Imam ya, berarti kalau di sana mungkin udah mau siap-siap buka puasa juga ya Imam. Baik. Masih 3 jam lagi. 3 jam lagi. Baiklah. Terima kasih banyak Imam Syamsi Ali. Selamat sahur. Terima kasih banyak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.